Assalamualaikum. Jadi ceritanya saya sedang merapihkan dan mengumpulkan kembali tulisan-tulisan yang ada di blog lama saya. Sampai kemudian saya menemukan satu tulisan yang ini menarik banget. Dan saya senang banget bisa baca tulisan ini lagi karena jujur ini jadi reminder buat saya pribadi. Tulisan ini bercerita tentang seorang raja yang setiap kali pergi berburu itu selalu ditemani oleh sahabatnya yang solih yang terkenal dengan ketakwaannya. Setiap kali raja menemui sesuatu yang gak mengenakan, sahabatnya ini selalu berkata, "Insya Allah ini pasti yang terbaik." Nah, kata-kata ini tuh terus diulang-ulang pada setiap kejadian yang sebetulnya secara zahir itu terlihat buruk. Sampai pada suatu hari, ketika sang raja berburu bersama sahabatnya, tanpa sengaja jari raja terkena tombak dan terpotong. Darah, sudah mengucur deras. Pokoknya udah heboh deh pada saat itu. Kemudian sahabatnya menenangkan gitu ya, membantu mengobati lukanya sambil berkata, "Insya Allah ini pasti yang terbaik buat kamu." Nah, mendengar itu rajanya marah gitu ya. Gak terima dan memerintahkan pengawal untuk memenjarakan sahabatnya tersebut. Suatu ketika, saat raja pergi berburu, dan tentunya tanpa sahabat ini, karena kan ya sahabatnya lagi di penjara, raja ini tersesat di hutan. Sedangkan di hutan tersebut terdapat suku yang menyembah berhala dan tiap tahun itu terkenal dengan mengorbankan orang kepada berhalanya. Raja pun ditangkap oleh suku tersebut. Tapi pada saat diperiksa, didapati bahwa jarinya raja ini gak lengkap. Maka orang-orang dari suku tersebut menolak mengorbankan raja, karena korban itu harus dalam kondisi yang sempurna. Singkat cerita, raja lalu dilepaskan dan kembali ke istana. Sepanjang perjalanan, akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya, hingga sahabatnya pun dikeluarkan dari penjara. Pada saat bertemu dengan sahabatnya, raja bertanya, "Waktu kamu bilang, insya Allah ini pasti yang terbaik buatku, saat jariku pada saat itu terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang, ketika kamu di penjara, apa kebaikan untukmu?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Andaikan saat itu aku bersamamu, maka mereka akan menyembelihku sebagai penggantimu." Masya Allah. Well, apa yang bisa saya pelajari dari cerita ini adalah yang pertama, kalimat insya Allah ini pasti yang terbaik buat saya dari Allah itu tanpa saya sadari jadi stimulus tersendiri untuk membuat hati saya lebih lega, lebih lapang menerima keadaan. Misalnya, ketika saya dan suami belum diberikan keturunan, insya Allah ini pasti yang terbaik buat kami untuk saat ini. Alhamdulillah, Allah mungkin ingin memberikan kami banyak kesempatan buat belajar jadi orang tua yang baik, belajar bersabar. Alhamdulillah, Allah mungkin masih ingin mendengarkan kami menangis, masih ingin mendengarkan kami banyak meminta kepadanya dan khusyuk dalam sholat serta doa-doa kami. Kalimat-kalimat itu tuh akhirnya membuat kita meyakini dan mengimani bahwa Allah pasti lebih tahu dari kita. Allah yang maha tahu itu pasti lebih paham apa yang terbaik buat kita dan Allah akan memberikannya di waktu dan keadaan yang paling tepat. Yang kedua, barangkali dengan masalah-masalah yang ada selama ini, kita kadang hanya fokus sama masalahnya aja, sama kelemahannya, kekurangannya, dan segala perasaan yang membuat kita jadi mencemaskan banyak hal. Padahal Allah tuh udah ngasih banyak kita kekuatan, kelebihan, kenikmatan. Contoh, misalnya, kita mengeluhkan kenapa sih saya nggak terlahir cantik? Kenapa hidung saya nggak mancung? Kenapa mata saya nggak bulat? Kenapa bentuk wajah saya nggak oval, kecil, mungil? Kenapa kulit saya nggak glowing? Padahal, di antara keluhan-keluhan tentang wajah kita itu, ada banyak banget kesempurnaan yang Allah titipkan buat kita. Kayak misalnya satu aja, Allah ngasih kita kenikmatan bisa melihat berbagai jenis warna di saat dimana ada sebagian orang
yang setiap melihat objek apapun di depan matanya hanya dipenuhi dengan warna hitam, putih, atau abu-abu. Kemudian yang ketiga, tidak ada di antara kita yang tidak diberikan masalah dan ujian. Semua itu pasti punya problemsnya masing-masing. Tapi balik lagi, semua masalah dan ujian itu pasti juga punya solusinya masing-masing. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kita, dan Allah sama sekali gak menghendaki kesukaran, gak menghendaki kesulitan buat kita. Jadi ketika masalah itu rasanya datang bertubi-tubi di kehidupan kita, ketika masalah yang satu sudah selesai, datang lagi masalah yang baru. Atau bahkan mungkin ketika masalah yang satu belum selesai, sudah datang lagi masalah yang baru. Yuk kita sama-sama belajar untuk selalu mengucapkan, Insya Allah ini pasti yang terbaik dari Allah buat saya. Alhamdulillah dari kejadian ini saya jadi belajar banyak hal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bertaubat. Bahkan ketika kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, insya Allah ini pasti yang terbaik buat saya dari Allah, bukankah itu juga kenikmatan teman-teman? Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang selalu bersabar dan mudah untuk bersyukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.